Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani? Tentu dalam keadaan baik. Oke, kita membahas mengenai koalisi Anies Baswedan yang belum kunjung tiba. Ya, seperti kita ketahui beberapa bulan yang lalu nah, itu banyak sekali ketua partai, ketua umum partai yang mengunjungi Bang Surya Paloh di Nasdem Tower. Ya, menurut catatan Cak Ompong, ya Pak Erlangga pernah, Prabowo pernah, AHY pernah, bahkan AHY berkali-kali. Ya, berbarengan juga sekali waktu dengan Pak SBY. PKS sudah, ya banyak lah. Nah, tentu semua kunjungan tersebut itu punya maksud dan tujuan. Ya, kalau bagi koalisi pemerintahan mungkin ya diajak kerjasama. Nah, seperti kita ketahui sudah ada KIB, sudah terbentuk, lalu Gerindra bersama PKB sudah terbentuk, nah tinggal ya partai oposisi, koalisi oposisi yang belum mempunyai tiket untuk mendapatkan presidensial threshold 20%. Tentu kunjungannya ke Bang Surya Paloh maksud dan tujuannya agar Bang Surya Paloh berkenan untuk diajak kerjasama. Karena tidak mungkin Demokrat dan PKS berkunjung ke PDIP. Ya, karena hanya tinggal dua itu saja, PDIP dan Nasdem. Jadi hanya salah satunya hanya Nasdem. Jadi kalau Nasdem gagal, maka PKS dan Demokrat menjadi penonton di acara Pilpres 2024. Oke, jadi harapannya itu tinggi agar Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem mau berkoalisi. Tentu ya ini menurut kita orang awam, pembicaraan tersebut ada pertanyaan siapa kira-kira capresnya? Ya tentu PKS mengandalkan Anies Baswedan, demikian juga Demokrat. Ya karena dua partai ini sudah sangat intens sekali bertemu dengan Anies Baswedan. Dalam perjalanannya tiba-tiba tanggal 3 Oktober Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nah, tentu kedua partai yang tadi mengharap-harap agar Partai Nasdem mau berkoalisi kepada PKS dan Demokrat kaget. Kok tiba-tiba Anies langsung dicapreskan. Tentu ini semua punya maksud juga dari Nasdem. Ya, artinya yang selama ini kalian tunggu-tunggu dari saya, nah sekarang saya lebih dulu mencapreskan. Ya, dalam perjalanannya ternyata tidak semudah itu. Ya, dengan dicapreskannya seorang Anies, ya ini menurut Cak Ompong, Nasdem itu berharap Anies inilah sebagai penghubung kepada PKS dan Demokrat untuk bisa bertemu ke Surya Paloh dan Nasdem. Membicarakan apa? Membicarakan hal-hal strategis. Siapa berbuat apa, siapa yang menanggung biayanya apa, dan lain sebagainya. Jadi sudah sampai pada tataran itu. Ya, tapi tidak itu yang dilakukan seorang Anies, malah berkunjung ke Partai Demokrat, bahkan mendeklarasikan diri pasangan Anies dan AHY. Nah, ini sebetulnya mencederai perasaannya Partai Nasdem. Yang diharapkan Partai Nasdem itu bukan itu, tapi
para petinggi dari Partai Demokrat dan Partai PKS berkunjunglah ke Nasdem untuk membicarakan masalah-masalah strategis. Nah, kelihatan sekali memang bagaimana niat ya banget dari Anies Baswedan untuk menjadi presiden dengan melanggar ya kaidah-kaidah atau tatanan yang sudah ada. Ya, sontak. Ya, kalau kita pikir baik-baik, Demokrat juga akan dia berpikir, saya itu ya Surya Paloh dan Nasdem itu pada posisi yang sudah mengalah dengan mencalonkan, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nah, kalau Demokrat masih meminta cawapres atau PKS masih meminta cawapres, pertanyaannya Nasdem itu dapat apa gitu? Iya kan? Harusnya tidak begitu cara berpikirnya. Jadi di sini nih bukan memikirkan diri sendiri. Ada satu perumpamaan, itu ada 3 orang. Tangannya itu kaku semua. Nggak bisa ditekuk. Ada makanan di tengah. Nah, ketiga orang ini posisi lapar semua. Nah, sekarang bagaimana masing-masing orang ini bisa kenyang dengan makanan yang ada di tengah? Kalau dia paksa untuk mengambil makanan lalu memasukkan ke mulut, itu tidak bisa karena tangannya lurus. Nah, caranya adalah masing-masing orang itu mengambil makanan lalu menyuapkan kepada mulut sahabatnya. Artinya apa? Artinya setiap orang itu tidak boleh dia memikirkan dirinya sendiri. Nasdem itu sudah berusaha dia tidak berpikir hanya masalah Nasdem. Tapi dengan dia mencalonkan Anies Baswedan, artinya Nasdem itu sudah memahami apa kemauannya PKS dan Demokrat. Ya, masa gitu aja harus diajari caompong? Nah, terakhir ini. Ya, beberapa hari yang lalu ada pengurus Partai Demokrat, Partai PKS, dan Anies bertemu. Kalau menurut caompong itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena dari pertemuan itu membicarakan masalah teknikal. Dalam koalisi ini itu yang penting adalah non-teknikalnya. Siapa melakukan bagian apa, siapa yang akan mendanai apa, itu. Kalau bagian teknikalnya nanti berbicara, oh kita punya perolehan suara di DPR sekian persen loh. Oh saya juga sekian persen. Akhirnya apa? Akhirnya semua pamer kehebatan. Karena semuanya pamer kehebatan dan semuanya menuntut, ya akhirnya koalisi Anies Baswedan ini cenderung bubar. Ya, pancen angel tenan cara berpikirnya kadrun. Jadi di pikirannya kadrun, loh Anies itu kan capresnya Nasdem. Jadi ya Nasdem lah yang berpikir. Nah kami kan juga harus mikirin cawapres kami. Duh, malah terbalik. Akhirnya Surya Paloh bingung. Nah terlihat sekali Surya Paloh dengan pengurus Nasdem berkata bahwa koalisi mengajukan cawapresnya pasti bubar. Oke, ya kita tunggu saja. Ya memang begitulah negosiasi ala kadrun. Angel tenan. Sampai jumpa lagi.